Ya, berikut berita pilihan timnas terupdate hari ini. Simak rangkumannya sebagai berikut. Ya, tak ada Liga Putri sampai detik ini, tak membuat timnas putri pantang menyerah untuk terus memberikan prestasi yang terbaik. Hari ini, timnas putri Indonesia berhasil memetik kemenangan besar di laga uji coba melawan timnas putri Singapura. Ya, pertandingan yang digelar pada tadi malam, Garuda Pertiwi menang dengan skor 5-1. Di balik itu, pemain timnas putri dan para fans membentangkan banner dengan tulisan Liga Putri dengan simbol tanda tanya. Ya, semoga PSSI segera membentuk Liga Putri yang berkesinambungan dan konsisten dari tahun ke tahun. Mau kita sewa pelatih sehebat apapun, dari negara manapun, tapi kalau Liga Putri tidak ada, bakat-bakat talenta putri kita tidak akan bisa berkembang. Kabar timnas selanjutnya datang dari pelatih Sintayong, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut ditanya oleh awak media tentang pendapat Sintayong soal target Piala AFF. Ia pun menjawab dengan menegaskan pilihannya untuk lebih fokus ke Piala Asia dan Piala Dunia, ketimbang harus terlalu ambisi mengejar juara Piala AFF 2024. Sejujurnya, saya nggak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak, tetapi yang pasti AFC lebih besar dari AFF. Saya mohon kepada semua pihak, jangan terkurung hanya di Piala AFF saja. Tetapi kita harus memajukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar, seperti AFC atau FIFA, ujar Sintayong. Ya, di balik itu, pelatih Sintayong ditanya oleh awak media soal tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke skuad Garuda. Kemudian Sintayong mengungkapkan alasan dirinya tak memanggil Elkan Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja ke dia, mungkin Elkan yang lebih mengetahui, ujar Sintayong. Ya, jelas, jawaban Sintayong tersebut menimbulkan teka-teki terhadap tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Apakah Sintayong kecewa kepada Elkan Bagot karena pada melawan Guinea sempat dipanggil oleh Sintayong, namun tidak direspon oleh Elkan Bagot? Ya, di balik itu, latihan perdana para skuad Garuda disorot oleh para fans Indonesia. Sebagian dari mereka kecewa karena lapangan latihan yang digunakan timnas Indonesia kondisinya begitu buruk. Bahkan sempat beredar bahwa Yance Sayuri dan Nathan Joaon sempat cedera ringan akibat kondisi lapangan tersebut. Terlihat memang kualitas lapangan latihan timnas Indonesia begitu sangat rusak. Banyak yang menyayangkan sekelas timnas Indonesia harus memakai lapangan seperti itu. Ya, di balik itu, kabar tak sedap datang dari jajaran bek pertahanan timnas Indonesia, di mana pelatih timnas Indonesia Sintayong mengonfirmasi Jai Ijes akan absen hingga laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 6 Juni. Namun Sintayong menegaskan Jai Ijes akan membela Venezia di play-off untuk promosi ke Serie A. Untuk Jai Ijes, karena dia masuk final play-off promosi atau Serie A, jadi mungkin dia akan tiba pada 5 Juni. Jadi untuk pertandingan tanggal 6 melawan Irak, Jai Ijes tidak akan main, ucap Sintayong.
Ya, di balik itu, Ragnar Oratmangun menegaskan akan bertarung mati-matian agar skuad Garuda bisa lolos ke ronde ketiga. Ia tak gentar melawan timnas Irak nanti. Ragnar Oratmangun yakin timnas Indonesia bisa menyapu bersih kemenangan di laga nanti. Saya juga bersiap untuk pertandingan timnas. Akan jadi pertandingan yang keras tentunya, tapi kami punya tim yang bagus. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberi segalanya, saya rasa kami bisa menang kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang, ujar Ragnar. Ya, pertandingan Indonesia versus Irak akan menjadi laga yang paling ditunggu 280 juta supporter Indonesia, termasuk fans Irak sendiri. Bahkan media Irak terkejut tiket Indonesia versus Irak diborong habis oleh supporter Garuda. Mereka terkejut meski harga tiket mahal, namun tiket tersebut ludes terjual. Totalitas supporter Garuda pun membuat media Irak geleng-geleng kepala. Bahkan laga nanti dipastikan Stadion Gelora Bung Karno bakal memerah oleh lautan supporter Garuda. Meski tiket mahal, namun tak membuat fans Garuda mundur untuk tetap mendukung tim kebanggaannya. Ya, meski sempat membuat pro kontra akibat mahalnya tiket laga tersebut, namun banyak dari sebagian fans Garuda juga tak mempermasalahkannya. Mereka menilai mungkin dari penghasilan tiket ini bisa membantu secara finansial untuk timnas Garuda. Ya, jika melihat itu, memang PSSI diprediksi langsung mendapat pemasukan puluhan miliar hanya dalam durasi 12 jam. Setelah membuka penjualan tiket, pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, jika dibandingkan dengan laga terakhir timnas Indonesia di GBK, terjadi lonjakan harga tiket mencapai 100%, artinya ada peningkatan harga hingga 2 kali lipat. Nominal sebesar itu baru asumsi pemasukan dengan jumlah 50.000 lembar tiket. Artinya, angka yang diperoleh PSSI apabila seluruh tiket dua pertandingan ini ludes terjual bisa melonjak lebih tinggi. Sebagai informasi, kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat mencapai 78.000 bangku penonton. Jika asumsinya setiap laga terjual 70.000 tiket, maka potensi pemasukannya bisa mencapai 77 miliar untuk 2 laga. Ya, melonjaknya harga tiket ini memang sangat mempengaruhi jumlah pemasukan PSSI saat menggelar pertandingan kandang timnas Indonesia. Apalagi, animo dukungan untuk skuad merah putih semakin besar. Ya, semoga dari hasil tiket yang mahal ini bisa membantu timnas Indonesia secara finansial. Dan kita juga tidak menampik bahwa agenda-agenda timnas, apalagi jika agenda ke luar negeri, membutuhkan biaya yang sangat besar. Di balik itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji membocorkan bagaimana reaksi dari pelatih timnas Indonesia Sintayong mengenai hasil undian itu. Sudah berkomunikasi dengan Coach Shin, dia ketawa saja, ungkap Sumarji. Kemudian, pelatih baru timnas Vietnam, Kim Sak-sik pun angkat bicara setelah satu grup dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang mencuri perhatian ini. Ia menyebut Indonesia adalah tim yang kuat di grup ini. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut semoga Vietnam tidak bernasib sama saat dilatih pelatih Philippe Troussier, di mana Vietnam hancur lebur di tangan Sintayong. Memenangkan kejuaraan selalu menjadi tujuan saya di setiap turnamen. Saya tahu bahwa lawan yang kuat dan tidak mudah untuk mengalahkan tim manapun, termasuk Indonesia. Namun, jika ada persiapan yang baik, maka timnas Vietnam bisa memenangkan kejuaraan. Saya rasa turnamennya sudah dimulai, bertemu Indonesia akan menjadi pertandingan yang bagus. Jika kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, timnas Vietnam akan mendapatkan hasil yang bagus, ujar Kim Sak-sik. Ya, di balik itu, melihat komentar netizen Indonesia di akun resmi timnas Indonesia setelah tahu satu grup dengan Vietnam. Hampir semua fans Indonesia sangat optimis bahwa Indonesia akan mampu untuk mengangkat Piala AFF di tahun ini. Ya, namun meski begitu, turnamen ini bukan agenda FIFA. Tentu Sintayong tidak bisa menggunakan pemain andalannya di Piala AFF. Tentu meraih Piala AFF tidak akan mudah. Memang kualitas timnas Indonesia saat ini benar-benar disorot oleh publik Asia, khususnya Asia Tenggara.
Ya tentu, bisa saja Indonesia mendapatkan 10 piala AFF, dan itu tidak mustahil jika semua pemain senior full team turun langsung. Namun sekali lagi, ini bukan agenda FIFA. Tentu akan sulit untuk Sintayong memanggil pemain andalannya. Contohnya, Piala ASEAN Cup U23 kemarin. Bahkan Erick Thohir sampai harus melobi agar pemain yang diharapkan Sintayong seperti Nathan Joaon dan Justin Hubner agar bisa bermain di ASEAN Cup U23 yang tidak termasuk agenda FIFA, apalagi Piala AFF. Aparece Messi, gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.